Dan gue sendiri pun ya ketika misalnya beli saus nih, tare atau apapun lah itu di Jepang sebagai cocolan atau buat teman makan, itu gue lihat ya komposisinya sebagian ada yang non halal, ada kandungan-kandungan yang nggak halal seperti itu. Karena kebanyakan di Jepang ya, apapun itu kebanyakan mereka masukin buta seperti itu. Bahkan ketika gue beli miso ramen saset, instan miso ramen aja itu masih masuk buta. Bahkan gue beli chicken ramen ayam itu masih masuk buta sedikit gitu. Jadi komposisi harus dilihat. Sepanjang tahun itu ya, selama gue tinggal di hotel itu ya, gue makannya karage. Selain karage gue nggak ada makan yang lain, paling makan gorengan seperti tempura seperti itu ya. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, apakah karage ini itu aman? Minyak habis penggorengan karage ini aman? Karena di situ juga ada semacam tonkatsu, babi tepung gitu ya. Barangkali nih minyak untuk penggorengan karage juga tonkatsu itu sama, dan minyak penggorengan tempura itu juga sama, gue nggak tahu gitu. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang makanan di Jepang ya. Nah, jadi gue dapat pertanyaannya dari teman-teman waktu itu. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya, kalau gue dulu waktu kerja di hotel, itu kan makanan dikasih hotel tuh, disediain semuanya tuh. Terus juga kalau di restoran kan juga gue bikin sendiri makanan. Gue dapat makanan lah dari restoran seperti itu ya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, apakah kita dapat makanan halal ketika kita bekerja di Jepang? Khususnya buat kita yang kerja di hotel atau restoran yang dapat makanan ya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini gue akan pengen coba jawab ya kepada teman-teman. Sebenarnya waktu di video short gue juga udah sempat jawab ya, tetapi karena video short itu pendek sekali, jadi kadang nggak ada waktu untuk menjelaskannya lebih detail seperti itu. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara mendapatkan makanan halal di Jepang seperti itu ya, karena mungkin ada teman-teman yang sensitif akan hal ini ya, maka dari itu di sini gue akan coba jelaskan, dan buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang sangat mementingkan hal ini ya, makanan halal di Jepang ini ya, akan sangat sulit sekali ketika teman-teman itu tinggal di daerah, di desa, terus juga jauh dari peradaban ya. Karena kenapa? Kebanyakan makanan halal, khususnya ya restoran halal, itu pastinya adanya di kota-kota besar dong. Di Tokyo pasti banyak, di Osaka, atau di kota-kota, atau misalnya di kota-kota tempat teman-teman tinggal tapi di pusat kotanya seperti itu. Nggak hanya restoran Indonesia, restoran Turki, restoran India yang halalnya ada itu ya. Nah, tetapi bagaimana sih buat teman-teman yang dapat fasilitas makan dari hotel? Apakah dapat makanan halal dari hotel? Nah, jawabannya tentu saja tidak ya, Bung. Karena kan itu adalah gimana ya, kita hidup di komunitas Jepang ya, orang-orang Jepang yang mana mereka nggak tahu namanya halal mito atau halal food gitu, nggak tahu ya. Nah, bagaimana sih cara teman-teman menghadapi hal tersebut? Nah, ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya, yang pernah makan di hotel restoran, restorannya hotel sama makan di sini seperti itu ya. Nah, untuk makanan halal ya, ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan untuk mendapatkan nih makanan yang benar-benar 100% halal. Yang pertama adalah pasti satu, teman-teman bikin sendiri dong, masak sendiri. Teman-teman bisa pilih bahan-bahan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Karena kalau misalnya teman-teman yang paling umum kan kita makan yang halal itu adalah ayam ya. Kalau ayam biasanya kebanyakan ayam itu biasanya halal, ada logonya. Bahkan ayam yang gue gunakan di restoran ini itu ayamnya halal ya. Terus itu sih yang paling pasti ya, yang paling umum, karena itu yang paling aman ya, ya masakan kita sendiri. Yang kedua adalah ya seperti gue bilang tadi, adalah cari makanan halal atau restoran halal, karena itu udah pasti halal. Terus bagaimana dengan makanan-makanan yang disediakan di restoran, di hotel tempat teman-teman bekerja, atau di toko-toko makanan di luar yang lainnya? Apakah itu halal? Ya tentu saja itu nggak ada jaminan halal ya, karena yang namanya restoran Jepang, mereka itu menyediakan berbagai macam makanan, termasuk makanan non halal dan minuman non halal seperti itu ya. Nah, kalau sekiranya teman-teman berpikir ya, teman-teman nih datang ke suatu restoran, anggaplah restoran umum, restoran keluarga, Famires ya, Famires. Teman-teman datang ke restoran tersebut, teman-teman misalnya pesan ayam chicken katsu lah seperti itu ya, chicken katsu. Nah, pada chicken katsu itu kan kita udah tahu nih chicken katsu.
nasi set gitu kan, terus minum satu gitu kan. Nah itu kita tahu itu nggak ada sedikit pun kandungan yang non halalnya yang terkandung di dalamnya. Kita tahu kan ayam nih, kebanyakan juga ayam yang di packing di Jepang itu ayam yang dijual kiloan itu biasanya halal, umumnya halal ya kebanyakan ya. Ayam nggak halal juga ada, biasanya kalau yang pabrikan kebanyakan halal. Nah itu kita taunya halal seperti itu kan, tetapi mungkin aja nih kalau kita misalnya makan chicken katsu atau teriyaki seperti itu ya, kita nggak tahu ya campuran saus yang ada di makanan tersebut. Misalnya anggaplah teman-teman menggunakan tare ya, misalnya dalam yakiniku, misalnya teman-teman yakinikunya makan ayam aja seperti itu, atau makan katsu tadi, mungkin tare atau saus teman-teman gunakan itu kita nggak tahu ya komposisinya apa, karena kan saus itu sudah disediakan di tempat kecil, di piring atau di botol saus seperti itu. Kita nggak tahu komposisinya, apakah di situ ada kandungan-kandungan yang non halal, kita nggak tahu. Dan gue sendiri pun ya ketika misalnya beli saus nih, tare atau apapun lah itu di Jepang sebagai cocolan atau buat teman makan, itu gue lihat ya komposisinya sebagian ada yang non halal, ada kandungan-kandungan yang nggak halal seperti itu. Karena kebanyakan di Jepang ya, apapun itu kebanyakan mereka masukin buta seperti itu. Bahkan ketika gue beli miso ramen saset, instan miso ramen aja itu masih masuk buta. Bahkan gue beli chicken ramen ayam itu masih masuk buta sedikit gitu. Jadi komposisi harus dilihat. Dan bayangkan nih ketika teman-teman makan di restoran yang teman-teman nggak tahu nih komposisinya, tiba-tiba teman-teman tahunya cuma ayam ini bukan jenis makanan halal, bukan jenis makanan haram, tapi teman-teman nggak tahu sausnya kandungannya dari apa, seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua adalah seperti yang gue jelasin di video sebelumnya. Misalnya nih teman-teman pesan chicken katsu, ayam tepung. Udah nih jelas-jelas ayam, tapi kan walaupun ini yang teman-teman makan itu adalah ayam, teman-teman bisa jamin nggak tempat penggorengan ayam tadi juga apakah tidak dipakai untuk menggoreng tonkatsu atau babi katsu? Kita nggak bisa jamin ya akan hal itu ya. Jadi bisa jadi tempat penggorengannya sama tempat goreng ayam sama tempat goreng babi itu sama, kita nggak tahu ya. Nah padahal ini kita udah hati-hati nih, siapa tahu minyaknya disamain seperti itu. Nah itu ya. Nah selanjutnya adalah penggunaan pisau. Walaupun dalam standar restoran itu penggunaan pisau sudah dijelaskan ya, bahwasanya untuk pisau ayam, pisau memotong buta, pisau memotong sapi itu dibedakan. Tetapi ada sebagian restoran yang menyamakannya. Bahkan restoran tempat gue pun itu menyamakannya ya. Beberapa anak baito yang kurang pendidikan juga biasanya menyamakannya itu. Kalau gue sih udah jelas gue bedain gitu, karena nggak mau terkontaminasi kan. Nah kebanyakan dari mereka ada sebagian yang menyamakan, mau pisau ayam, mau pisau untuk buta, mau pisau untuk sapi, itu disamakan aja. Jadi misalnya mereka habis motong buta nih pisaunya, terus dipakai buat motong ayam yang teman-teman makan tadi kan malah jadi tercemar seperti itu ya. Nah maka dari itu sangat sulit sekali ya kalau misalnya teman-teman untuk mencari makanan yang 100% halal, karena kita nggak tahu pengolahan di belakangnya seperti apa gitu. Nah maka dari itu yang paling aman adalah teman-teman ya makanlah makanan yang buatan sendiri atau makanan yang di restoran halal. Tetapi biasanya restoran halal ini selain susah ditemukan, biasanya harganya juga cukup mahal seperti itu kan, karena kan dipilih di bahan-bahannya gitu. Nah paling gitu sih yang harus teman-teman perhatikan. Memang agak sulit ya ketika teman-teman tinggal di negara yang mayoritasnya non muslim harus mencari makanan halal, apalagi teman-teman yang tinggal di daerah yang mau nggak mau ya, mau gimana lagi, itu sudah keputusan teman-teman untuk datang ke Jepang, ke negara yang mayoritas non muslim seperti itu. Dan gue sendiri ya waktu di hotel ya, waktu itu gue cuma makan karage terus sepanjang tahun itu ya, selama gue tinggal di hotel itu ya gue makannya karage. Selain karage gue nggak ada makan yang lain, paling makan gorengan seperti tempura seperti itu ya. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, apakah karage ini itu aman? Minyak habis penggorengan karage ini aman? Karena di situ juga ada semacam tonkatsu, babi tepung gitu ya. Barangkali nih minyak untuk penggorengan karage juga tonkatsu itu sama, dan minyak penggorengan tempura itu juga sama, gue nggak tahu gitu. Nah itu sih mungkin sulitnya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin agak wanti-wanti ya masalah makanan halal ini ya, teman-teman niatkan dalam hati, terus juga kalau bisa masak masakan yang masak sendiri gitu. Jadi teman-teman tahu kandungannya, dan pastikan saat teman-teman berbelanja itu perhatikan komposisinya ya, seperti itu. Kalau seandainya teman-teman membeli barang-barang Indonesia, gue rasa sih mungkin barang-barangnya aman-aman semua ya, tetapi mungkin harganya mahal karena barang-barang impor seperti itu ya. Nah jadi itu sih masalah makanan halal yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya.
Tapi balik lagi ke diri teman-teman ya, teman-teman yang memutuskan untuk datang ke Jepang, jadi teman-teman yang harus jaga diri teman-teman sendiri seperti itu. Kalau seandainya mungkin ada risiko-risiko hal yang mungkin tidak teman-teman inginkan, itu juga bagian dari risiko karena teman-temanlah yang memilih untuk datang ke Jepang seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih penjelasan gue tentang makanan halal ya. Jadi kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.